Jadi belajar psikologi itu bukan kayak ngelihat orang terus tahu nih, wah orangnya Alvin kayak gini, Bintan kayak gini. Nah, itu enggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus dengerin dulu, harus ngobrol dulu sama orangnya gitu. Dan bahkan ada perlu juga gitu kan kayak tes-tes kalau memang yang udah sifatnya apa ya, ini banget, deep banget itu ya, itu perlu tes-tes juga gitu, nggak bisa dari sekedar ngobrol aja. Halo Pahami Friends, selamat sore. Akhirnya kita kembali ke segmen kita yang sebelumnya. Dulu kan rajin banget aku bikin obrolan baju ya. Kita obrolan ala-ala bahas jurusan, terus sempet di pending dulu lah karena waktu itu kan banyak kegiatan yang lain. Terus tapi kan webinar tetap ada tuh. Nah sekarang kita aktifkan kembali obrolan baju karena kemarin banyak banget yang nagihin aku, Kak, kapan jurusan ini, kapan jurusan itu. Dan sekarang aku aktifkan kembali obrolan baju. Dan di sini sudah diundang nih dua kakak-kakak spesial seperti biasa, Cie. Nanti boleh perkenalan ya, tapi nanti dulu. Oke. Jadi kali ini kita akan bahas jurusan yang banyak banget di request di Twitter waktu itu. Di Line juga banyak yang request. Di Discord juga ada beberapa, yaitu jurusan psikologi. Nah, jurusan ini kan favorit dan ada IPA dan IPS-nya itu ya. Yeah. Nah, itu yang bikin jadi makin masif gitu loh. Orang-orang jadi sukanya banyak. Nah, sekarang kita akan kita bedah lah dari psikologi yang berbagai macam itu ya. Di sini udah hadir Kak Irna dan Kak Alvin. Wih. Mungkin boleh kenalan dulu dari Kak Irna. Oke, halo Pahami Friends semuanya. Kenalin aku Irna, aku dari Psikologi Unpad angkatan 2016. Terus perlu disebutin gak nih sekarang di Pahamify? Iya, harus siapa? Harus. Oke, jadi aku di Pahamify sebagai people partner atau mungkin teman-teman familiarnya HRD gitu ya, yang suka wawancarai orang, seleksi orang gitu. Nah, ya aku suka di Pahamify sebagai HR. Berarti kalau ada orang-orang luar biasa, teacher-teacher luar biasa itu disaringnya sama Kak Irna? Oh iya, betul. Oh iya, spesifiknya aku ini sih handle tim akademik. Jadi buat teman-teman mungkin Pahami Friend udah pada tahu sama Rockstar Teacher kan ya. Nah, itu aku mungkin ada beberapa Rockstar Teacher yang aku hire gitu, atau aku yang menseleksi gitu, merekrut gitu. Jadi ini orang luar biasa yang bikin guru-guru kita jadi luar biasa. Yo. Ya, tadi Kak Irna dari Unpad Psikologi 2016. Iya. Oke, sekarang selanjutnya. Oke, halo Pahami Friends, nama aku Alvin Faiz Ramdhani, aku biasa dipanggil Alvin. Aku dari Psikologi Undip, Universitas Diponegoro Semarang, angkatan 2015. Nah, kalau tadi kan Irna dari tim HR ya, nah kalau aku dari tim UI UX, spesifiknya dari UX Researcher. Nah, mungkin teman-teman Pahami Friends kayak, apa tuh UX Researcher? Nah, mungkin singkatnya UX Researcher itu yang bikin fitur-fitur di Pahamify jadi lebih baik lagi. Jadi aku ngajak ngobrol Pahami Friends, kayak nyari tahu sebenarnya Pahami Friends ini butuh apa sih dan ada kesulitan apa di Pahamify, nanti aku coba bantu selesain melalui fitur-fitur di Pahamify, kurang lebih gitu. Nah ini luar biasa nih. Mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin gue zaman dulu kuliah awal-awal tuh dengan profesi UX researcher tuh asing. Yeah. Kalau gue ya jujur ya. Sama. Nah sama ya, benar ya, sama. Dan akhirnya sekarang kita menghadirkan, pasti teman-teman juga asing kayak apa sih UX researcher, terus apa hubungan sama psikologi gitu ya. Kita ulik nanti ya di akhir-akhir ya. Oke, jadi kita udah kedatangan tadi ada Kak Irna dari Psikologi Unpad dan Kak Alvin dari Psikologi Undip. Kita pas 14, 15, 16. Iya, lu paling tua ya. Kalau di-mention sih tua-tuanya tuh gak usah di-mention lah udah. Oke, sekarang kita langsung ulik-ulik lebih dalam. Nah, kalian kan PTN ya, jalur masuknya waktu itu lewat jalur apa? Nah sekarang dari Alvin dulu mungkin. Oke, kalau gue SBMPTN. Kenapa SBMPTN? Karena gue jurusan IPA sebenarnya. Jadi bisa dibilang gue pindah jurusan. Iya. Linjur. Gue linjur. Pas SBM IPC apa IPS doang ngambil? IPS doang. Karena emang luar biasa. Gak ada minat untuk ke jurusan IPA sih waktu itu. Beberapa jurusan psikologi sih. Gitu. Berarti masuknya SBMPTN dan IPC. IPS langsung. Yeah. IPS. Kenapa nggak mau ngambil yang IPA aja? Jujur sebenarnya gue SNMPTN tuh ngambil kampusnya Irna. Jadi kayak psikologi IPA gitu kan. Cuma emang pada saat itu nggak lolos, terus kayak udahlah gue SBMPTN aja gitu. Dan persiapannya cukup singkat sih, kayak sebulan biasanya doang, sebulan doang itu kayak, tapi bener-bener intens dan emang kayak nyari tahu sebenarnya yang gue biasa apa ya, yang dikuasain tuh di materi apa, gue maksimalin situ. Alhamdulillahnya lolos sih. Berarti daftarnya dulu SNM pertama ya, SNM Psikologi Unpad berarti ya? Iya, itu kan sesuai tuh IPA. Sesuai, betul. Unpad sama apa waktu itu? Unpad doang. Unpad doang, satu doang.
Wow. Terus biar kelihatan wah niat banget nih. Tapi nggak lolos gitu kan. Betul. Berarti SNM-nya psikologi Unpad, terus lanjut lagi ke SBMPTN. SBMPTN-nya Undip sama? Jujur Undip itu pilihan ketiga. Ketiga? Jadi pertama tuh psikologi UI ya. Kita Okay. masih pengen masuk UI ya gitu. Kebanyakan psikologi UI, terus akuntansi Undip, baru psikologi Undip. Nggak tahu kenapa yang ketiga. Akuntansi Itu jujur kayak sama, jadi kayak istilahnya, aduh kira-kira jurusan apa yang istilahnya prospeknya lumayan deh gitu. Jadi kayak akuntansi gitu. Psikologi UI, akuntansi Undip, psikologi Undip. Itu pilihan ketiga. Pilihan ketiga. Sama gue juga dulu SBM pilihan ketiga. Sama gue juga pilihan ketiga. Dan gue nggak nyesel sih pilihan ketiga. Nggak nyesel? Ya iya psikologi masuknya paham IPA ya. Oke, kalau Irna. Oke, kalau aku dari SNMPTN sih, jadi aku salah satu orang yang beruntung ya masuk lewat jalur SNMPTN. Salah satu orang yang ambis dong. Biasanya SNM tuh ambis. Jatuh gue dan malu nih. Ambis, merasa ambis gak dulu? SMA sebenarnya ambis sih gimana ya? Ambis nilai lumayan, cuman bukan tipikal yang belajar terus gitu sih. Gue belajar pas ujian aja gitu. SNM ngambilnya pilihan pertamanya? Pilihan pertama psikologi Unpad. Luar biasa. Pilihan keduanya enggak waktu itu? Pilihan kedua lupa sih, tapi yang kedua itu kayaknya psikologi UIN Bandung ya. Soalnya kan dulu sekolahnya di Jawa Barat kan, jadi kan harus ada yang region, region. Tapi Bandung juga region sih, cuman enggak UIN Jakarta, UIN Jakarta. Yang psikologinya. Keduanya ya, psikologi. Berarti lu IPA kan? Iya, IPA. IPA Tulen. Kalau dia kan IPS Murtad. Iya, Murtad. Murtad IPS. Murtad IPS. Oke. Nah, gue pengen nanya masalah psikologinya dulu lah. Dari siapa? Irna dulu deh. Kenapa milih psikologi? Oke. Terutama psikologinya aja sih. Terus kan emang IPA kan. Kenapa tuh? Oke, nah kalau aku pribadi ya dulu masuk psikologi pertama karena nggak tahu ya sering banget dijadiin tempat curhat gitu ya sebenarnya. Dan kalau misalkan ditanya dulu kepikiran nggak sih pengen kerja di bidang psikologi atau kayak jadi psikolog atau mungkin kayak sekarang nih jadi HR, jujur dulu nggak kepikiran sama sekali. Jadi pure cuma pengen tahu karakteristik orang itu sih, kayak kenapa sih orang melakukan ini gitu. Sekaligus mungkin sering dengar juga berobat jalan gitu ya. Betul. Iya benar, kayak mungkin ngerasa dulu sering mempertanyakan diri sendiri juga gitu, kenapa gue kayak gini gitu ya, kenapa kalau ada sesuatu tuh atau kalau ada emosi meresponnya kayak gini gitu. Jadi pure karena itu sih, pure karena pengen belajar tentang manusia gitu. Dan sering dijadiin tempat curhat itu sih. Oke, berarti kalau yang gue tangkap adalah pertama lu pengen bisa mendefinisikan orang lain. Iya, betul. Kayak secara sifat segala macam gitu ya. Dan karena emang suka dicurhatin. Iya. Oke, dan itu memotivasi lu buat masuk psikologi. Terus kan yang kita tahu ya ada psikologi IPS, ada IPA. Gimana lu akhirnya memilih yang IPA-nya gitu, selain karena lu IPA-nya? Nggak ada alasan lain sih sebenarnya ya. Karena IPA aja linear karena IPA gitu. Kecuali memang kalau dari SNMPTN-nya udah gak keterima nih ya, mungkin gue juga akan sama kayak Alvin gitu, akan murtad ke IPS karena mostly kan IPS ya psikologi teman-teman. Ya jadi itu sih, dan alhamdulillah keterimanya di IPA, jadi ya udah ambilnya di IPA. Oke, nah selama kuliah berarti makin sering dicurhatin dong? Wah iya. Pas ketahuan, wah ternyata Irna yang gue curhatin sama psikologi nih. Iya benar-benar. Makin sering. Dan enjoy sih, kalau mungkin beda-beda ya, orang ada yang memang kayak ngerasa risih, kayak problem gue aja udah banyak gitu. Jadi kayak nggak ada waktu atau nggak sempet lah gitu buat mendengarkan atau menjadi tempat berkeluh kesah gitu. Nah tapi kalau aku sendiri memang enjoy dan senang gitu sih, kayak bisa tahu respon orang terhadap satu stimulus tuh kan pasti beda-beda ya. Mungkin kalau aku dikasih masalah A, aku responnya gini gitu. Nah sedangkan teman-teman yang lain dapat respon A ternyata beda gitu. Itu jadi makin tahu banyak karakter orang dan sifat-sifat orang sih. Jadi belajar psikologi itu bukan kayak ngelihat orang terus tahu nih, wah orangnya Alvin kayak gini, Bintang kayak gini. Nah itu nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus dengerin dulu, harus ngobrol dulu sama orangnya gitu. Dan bahkan ada perlu juga gitu kan kayak tes kalau memang yang udah sifatnya ini banget, deep banget itu ya, itu perlu tes juga gitu, nggak bisa dari sekedar ngobrol aja. Oke, menarik. Kalau Alvin, kenapa milih psikologi? Kalau kenapa milih psikologi jujur sama karena jadi kayak waktu SMP gue itu sering banget dicurhatin sama teman. Bentar, SMP? SMA. Kalau SMP bagus juga sih. SMP sebenarnya dicurhatin juga, cuma SMA juga sama aja. Lebih sering ya. Jadi sama kayak Irna sih alasannya, karena sering dicurhatin sama teman, terus ngerasa kayak kok menarik ya, setiap orang tuh punya respons yang berbeda terhadap permasalahan atau situasi tertentu kayak gitu. Jadi tertarik sebenarnya
apa sih yang bikin si A jadi pemarah, si B jadi pemalu, si C jadi mungkin pemberani kayak gitu sih. Karena di psikologi itu benar kata Irna tadi, kita tuh nggak bisa yang istilahnya langsung tahu orang tuh gimana gitu. Tapi dengan kita empati bahasanya kayak kita berusaha untuk memahami sebenarnya kondisi dia gimana, mencari permasalahan atau perasaan dia gimana, baru kita bisa tahu gitu. Jadi nggak kayak gue ngomong sama lu nih Bintan kayak wah Bintan orangnya pemalu gitu itu nggak bisa. Kita harus ngobrol dulu heart to heart gitu sih. Iya. Ada interaksi intens dulu lah ya ibaratnya. Dan kalau lebih deep tadi ada apa namanya assessment apa ya? Tesnya gitu ya. Oke, menarik ya. Basicnya sama bahwa kalian sering dicurhatin orang. Kalian mungkin ini ya kali. Mempelajari psikologi biar bisa ngasih bukan ngasih solusi mungkin, bisa menawarkan solusi yang lebih matang mungkin. Iya, dan bisa lebih mengerti posisi mereka sih itu. I see. Jadi lebih open minded. Open minded. Oke, nah, itu tadi background kenapa beliau tuan ya. Kakak-kakak di sini milih psikologi. Nah, sekarang gue pengen kalian bisa timpa-timpaannya di sini ya. Deskripsikan psikologi itu apa sih? Ya, pasti punya definisi beda antara si Unpad dan si Undip nih ya. Tapi nggak beda jauh kan pasti kan. Coba deskripsikan psikologi itu apa ya gitu ya? Ya, gimana? Psikologi itu memanusiakan manusia kalau menurut gue. Memanusiakan manusia. Cocok jadi presiden berarti. Oke. Terus ada lagi mungkin memanusiakan manusia. Kenapa bisa seperti itu menurut lu? Karena menurut gue dengan belajar psikologi itu jadi lebih non judgmental gitu sih. Karena sebenarnya kayak apalagi zaman sekarang ya kayak banyak banget ya permasalahan baru yang kita istilahnya digiring opininya atau kayak wah kita harus bereaksi gimana nih gitu. Nah dengan belajar psikologi mungkin kita lebih ke kayak oke, ada situasi ada masalah A, kita harus cari tahu dulu gitu, harus kritis dulu gimana nih sebenarnya orang-orang di balik kondisi situasi ini, perasaannya atau perilakunya gitu, baru kita boleh kayak memberikan opini gitu sih. Jadi lebih non judgmental mungkin ya, lebih mengerti kenapa orang jadi gini, dari setiap peristiwa tuh ada dua sisi gitu. Jadi kita manusiakan manusia gitu. Betul. Mungkin kalian jadi bisa lihat dari 360 derajat cerita-cerita gitu ya. Betul. Oke, itu dari Alvin. Dari lu gitu. Oke, mungkin karena aku anak IPA ya, maksudnya psikologi yang saintek, menurut aku ya ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari selain perilakunya, tapi proses yang ada di kepala juga nih teman-teman. Karena mungkin teman-teman yang belajar biologi tahu ya, semuanya itu dikendalikan sama otak kita nih gitu. Jadi itu sih kita selain belajar perilakunya juga, kita belajar juga gitu. Sebenarnya gimana sih prosesnya gitu di kepala kita atau di otak kita. Di balik layarnya. Iya, gitu. benar-benar. Nah, proses ini maksudnya aktivitas organnya. Lebih ke misalkan mungkin kalau misalkan dihubungkan dengan disorder gitu ya, kayak orang mungkin teman-teman tahu orang gila gitu atau orang banyak lah ya disorder. Nah itu kan pasti ada kerusakan di ininya nih, atau mungkin ada suatu zat yang tidak seimbang yang bisa merubah perilakunya gitu. Gitu. Oh itu lo ini juga ya, lo belajar. Nah iya itu belajar juga tuh di Pak. Nah kalau yang di lu belajar nggak yang kayak gitu-gitu? Sebenarnya belajar, tapi karena di Undip itu kebetulan IPS, jadi emang nggak terlalu mendalam kayak Irna tadi. Jadi kayak kita cuma belajar sebenarnya di bagian otak itu ada apa aja, dan biasanya di bagian-bagian itu terjadi proses apa sih, mempengaruhi aktivitas perilaku apa gitu. Dan sedalam itu ya. Oke. Nanti mungkin kita akan bedain lebih jelas nih di Unpad dan Undip belajarnya seperti apa gitu ya. Udah tadi yang deskripsi psikologi menurut kalian berdua. Ada tambahan lagi nggak? Misalnya bisa jadi cenayang. Oh enggak. Enggak guys. Biasanya kan gitu kan orang kayak psikologi, lu orang psikologi ya, coba baca gue dong. Iya sering banget sih gitu. Gimana ya baca? Kalau di Grab atau di apa kuliahnya jurusan apa gitu, psikologi. Oh berarti bisa baca pikiran saya dong. Kayak enggak Pak, maaf. Saya orangnya gimana Mas gitu kayak mana saya tahu saya baru ketemu Bapak gitu kan. Jadi stereotip itu masih banyak ya maksudnya. Iya benar. Ya gue juga masih menempel itu sih dulu waktu sebelum. Atau kayak berarti yang suka ngurusin orang gila ya gitu, kayak itu karena beda ya. Identik sama rumah sakit jiwa kan. Iya betul. Ngurusin orang-orang apa yang ada gangguan jiwa lah ibaratnya gitu kan. Ternyata tidak semata-mata seperti itu. Enggak ya. Oke. Nah, ini nih yang kemarin gue udah nanya-nanya nih. Bedanya psikologi Unpad dan Undip. Mungkin bisa dijelasin. Gue nggak tahu ya. Kan kalau kita ngomongin beda mungkin ada perbedaan mata kuliah, mungkin ada yang lu ada di Alvin gak ada atau sebaliknya, atau ya pokoknya yang kira-kira membedakan Unpad dan Undip kira-kira apa nih? Serah mau dari mana?
Lu jelasin Undip, lu bisa jelasin Unpad. Dulu kali ya. Boleh. Kalau di Irna kan tadi lebih di jurusan kebetulan saintek ya, IPA. Kalau di gue itu kan sosum IPS. Jadi emang seperti yang gue bilang tadi nggak terlalu deep ke biologinya gitu. Tapi kita lebih, kalau di psikologi itu sebenarnya lebih ke psikologi keluarga, sosial gitu-gitu. Jadi emang kita lebih ke behavioral, teori-teori dan sebagainya. Dan kita juga belajar alat tes gitu, gimana kita harus alat tes itu kan nggak boleh asal dipakai gitu. Nah, alat tes itu apa? Oke nih, alat tes itu kayak misalkan teman-teman mungkin pernah psikotes, mungkin Hami Friends yang pernah psikotes, yang emang beneran psikotes ya. Nah itu tuh ada alat tes namanya. Jadi kayak misalkan disuruh jawab pertanyaan, pernyataan mana yang lebih mirip dengan situasi Anda, A apa, B apa, itu sebenarnya alat tes gitu. Jadi untuk mencari tahu beberapa aspek psikologis gitu, itu bisa nyari tahu di situ. Item-itemnya itu, ya, item betul, pertanyaan. Nah, itu kita pelajarin juga sampai emang gimana cara demonstrasinya, gimana cara penilaiannya, interpretasinya, itu kita pelajarin banget gitu. Jadi Undip psikologi keluarga. Psikologi keluarga sebenarnya. Psikologi keluarga. Tapi kalau di Undip itu sebenarnya nggak ada konsentrasinya. Kita belajar semuanya. Tapi mahasiswa itu dibebaskan. Misalkan mereka mau ngambil fokusnya klinis, mungkin mereka ngerasa kayak tertarik nih pengen jadi psikolog, tertarik dengan psikologi abnormal, kelainan-kelainan, itu mereka boleh ngambil klinis. Kalau cowok-cowok biasanya mereka ngambilnya PIO atau psikologi industri dan organisasi. Apa itu? PIO itu nanti biasanya jadi HR kayak Irna gini. PIO. Cara nginterview orang, cara nyari tahu sebenarnya orang ini capable atau enggak, kompatibel apa enggak gitu sih. Nah, kalau nggak ada maksudnya kalau tidak diarahkan konsentrasi, berarti milihnya itu memang mungkin pas skripsi kali ya, ada ini apa gimana? Sebenarnya itu waktu semester akhir gitu, pas semester akhir. Jadi kayak di 2 tahun apa 3 tahun pertama, 2 tahun pertama itu kita harus ngambil paketan, nggak tahu kalau di gitu. Jadi kita emang harus belajar semuanya, general banget, baru nanti tahun ketiga kita bebas memilih mata kuliah yang emang sesuai dengan minat kita. Ada PIO, sosial, klinis, keluarga, positif, banyak pokoknya. Jadi emang bisa ke cover kalau misalnya minat-minatnya. PIO, klinis, sosial, keluarga, positif, psikologi positif. Iya, jadi itu kayak gimana cara kita memaksimalkan potensi yang ada di kita agar kita selalu positif. Jadi kalau psikologi kan mungkin sekarang fokusnya lebih ke kayak penyakit. Iya, identik banget sekarang. Tapi itu di psikologi positif ini kayak coba deh kita sekali-kali nyari tahu tentang positifnya psikologi itu apa sih gitu. Itu dulu gue pernah ngambil tuh. Itu menarik banget sih. Iya, benar. Dan kayak jadi ternyata tuh orang tuh bisa ini istilahnya ada di tahap titik terpuncak ikhlas gitu. Itu ada caranya. Terpuncak ikhlas. Iya, jadi ikhlas tuh apa ya dulu teorinya. Pokoknya di saat lo ngelakuin apapun itu tanpa mengharapkan imbalan, itu namanya udah ikhlas banget. Tapi itu kan nggak bisa didefinisiin, nggak ada alat ukurnya gitu. Jadi emang itu masih abstrak. Tapi itu menarik menurut gue. Arahnya filsafat dong. Iya, karena emang psikolog filsafat masih beririsan. Di awal kita pasti belajar filsafat. Filsafat pasti belajar di awal. Berarti cocok untuk orang-orang yang banyak negatif dalam hidup kayak lu cocok lu. Positif, psikologi positif. Oke, kalau lu apa konsentrasi lu waktu itu? Dulu jujur gue ngambil PIO karena emang mostly stereotipnya kalau cowok psikologi udahlah ngambil PIO aja, kerjanya kan bakal kantoran di HR gitu. Cuma setelah gue nyoba HR kayak wah kayaknya gue bisa pengen nge-explore hal baru deh gitu. Nah baru gue coba ke UI UX ini yang sekarang. Mungkin nanti kita bahas kali. Boleh di akhir tapi ya biar pada penasaran nih. Lalu gue juga penasaran banget UX tuh ngapain gitu loh maksudnya. Dulu gue kuliah nggak kenal namanya UI UX tuh, nggak tahu gue. Semenjak startup ini kan mulai berkembang, kan mulai ada tuh yang bagian gue aja baru gue tahu. Kalau nggak dipahami nggak tahu gue. Nah kalau lo Unpad psikologinya. Oke. Iya, beda ya tadi sama Alvin. Kalau Alvin kan memang dari sosial ya di Undip. Nah, kalau aku di Unpad itu sebenarnya sama sih. Kalau untuk penjurusan juga ada banyak ya. Sama juga kayak Alvin di awal-awal tuh nggak ada yang penjurusan psikologi ini, tapi nanti di mungkin semester 5, 6 itu udah mulai milih tuh udah mulai milih kayak mau penjurusannya mata kuliahnya tuh ambil pilihan apa sih, apakah klinis, PIO, tadi ada klinis anak, klinis dewasa. Nah, di Unpad itu mungkin yang lebih diperdalam itu adalah klinisnya kali ya. Makanya kenapa dari IPA gitu. Maksudnya kenapa masuknya ke Saintek atau ke IPA gitu. Karena tadi balik lagi yang aku tadi udah pernah mention juga, kita belajar yang ada di dalam sini nih. Kita belajar neuropsikologi, belajar biopsikologi. Ya mungkin teman-teman dulu yang pahami friend yang
kepikiran gitu ya, mau masuk psikologi nggak mau ketemu biologi. Nah kalau di Unpad teman-teman itu dipelajari banget tuh biologi. Wah itu sih sebenarnya ini mungkin yang paling membedakan ya, kita benar-benar mendalami di biopsikologinya, neuropsikologinya juga, yang dimana itu sangat-sangat biologi banget gitu. Terus nanti output atau keluarannya juga emang banyaknya sih yang ke klinis gitu ya, lanjut ke klinis. Kan kalau klinis kan memang selain kita ngelihat perilaku di luarnya, balik lagi ya kita ngelihat juga nih sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kepala kita atau di dalam otak kita gitu. Oh mungkin gini, kalau bisa gue gue simpulkan, kalau di Undip itu nggak condong kemanapun, maksudnya benar-benar luas gitu, nggak ada lebih banyak mana. Dan kalau di Unpad memang karena biologi banget, jadi mungkin presentasinya lebih banyak klinisnya itu ya. Iya, benar. Tapi ya sama, kita juga belajar sih, tetap kayak relasi-relasi alat tes belajar pasti, kayak interview dan sebagainya itu tetap belajar. Cuman memang yang kuat bangetnya atau kayak ciri khasnya gitu memang di klinisnya sih. Klinis. Nah itu teman-teman tuh udah bisa kelihatan nih bedanya nih. Kalau udah suka biologi terus ada suka dengerin curhat juga, bisa langsung ke sini ya, bisa langsung ke Unpad. Kalau mau lebih luas lagi cakupannya bisa ke Undip gitu. Oke. Gue pengen nanya cerita sekalian selama kuliah ini gimana? Santai aja. Tapi gue pengen nanya waktu kan sekarang maksudnya kalian milih psikologi karena tadi mau sebagai tindak lanjut dari kalian tuh suka dengerin curhat orang. Terpenuhi nggak? Maksudnya ekspektasi kalian itu ketika masuk psikologi, ternyata yang gue pengen nih terpenuhi gitu setelah gue masuk psikologi. Menurut kalian gimana? Kalau aku sih iya ya, aku sangat terpenuhi karena semakin banyak atau semakin sering lah gitu teman-teman deket aku yang cerita gitu ke aku, dan aku juga suka gitu. Jadi mungkin kayak itu salah satu needs manusia juga ya, kayak butuh untuk kayak semacam dijadikan sandaran. Nah, dengan jadi tempat curhat itu aku jadi semacam gue bisa diandalkan nih sama orang lain gitu. Gue berguna lah gitu, bisa ngasih, walaupun mungkin kalau ngasih solusi nggak selalu berguna ya, dan biasanya pun di awal akan ditanya dulu, kamu butuh solusi atau butuh didengerin aja gitu. At least dengan bisa mendengarkan dan mereka bisa ngerasa lega setelah cerita sama kita, itu jadi kepuasan tersendiri sih. Jadi jawabannya terpenuhi. Alvin? Kalau aku sama sih, terpenuhi juga, karena sebenarnya dari kuliah 4 tahun di psikologi itu jadi lebih ngerasa yang tadi non-judgmental. Mungkin kayak teman-teman pahami friends mungkin pernah ngalamin ya, ketika kalian lagi sedih, lagi marah, lagi nggak enak deh pokoknya perasaannya, kalian pengen cerita nih ke orang, terus habis itu pas cerita ke orang tanggapannya cuma kayak ya udah sabar ya, atau misalkan kayak lo mending gue. Nah itu kayak itu comparing gitu tuh sebenarnya nggak boleh banget kalau anak psikologi gitu. Jadi kayak di psikologi itu ada prinsip yang namanya individual differences. Jadi misalkan di ruangan ini nih ada Bintan, Irna, ada Alvin. Kita bertiga kan responsnya beda. Tadi gue kedinginan gitu, tapi Irna biasa aja, Bintan apalagi udah biasa gitu kan di sini. Nah itu sebenarnya individual differences. Jadi setiap orang tuh pasti punya respons yang berbeda gitu. Jadi ketika emang ada teman cerita, kita nggak boleh ngejudge sama sekali, meskipun mungkin permasalahannya sama gitu. Kayak nggak boleh kayak lu cemen banget, lu nggak boleh. Apalagi mungkin ada juga yang istilahnya kayak kurang ibadah kali, itu sebenarnya nggak salah gitu. Betul. Tapi pada saat orang itu lagi tertekan, mereka itu nggak bisa berpikir rasional atau nggak bisa berpikir normal. Jadi itu kalau bisa dihindari dulu. Boleh diomongin nanti pas dia udah feeling better. Jadi hindari kata-kata yang istilahnya kayak lu mending gitu, kurang ibadah kali, biasa aja, itu jangan. Tapi kayak lebih ke oke. Pertama-tama seharusnya apresiasi dulu. Makasih lu udah terbuka gitu. Emang gak gampang, karena gue juga jujur aja sampai sekarang masih susah untuk cerita ke orang gitu. Jadi tuh sebenarnya sebuah aktivitas atau perilaku yang harus diapresiasi gitu. Pertama-tama makasih dulu, istilahnya udah mau terbuka, baru kita mungkin kayak kalau kamu butuh solusi mungkin aku bakal coba bantu, tapi kalau enggak ya udah apa. Jadi terpenuhi banget. Oke, selamat untuk terpenuhi keinginan kalian berdua. Oke, nah sekarang cerita kalian pas kuliah. Mungkin lika-liku, susah senang, tapi susahnya dikit aja ya. Senang aja yang lebih banyak gitu. Takutnya kalau susah, kalau kan kita selalu fokus ke hal-hal negatif ya biasanya. Ya susah-susah, sekarang banyakin positifnya aja. Apa namanya? Psikologi positif. Iya. Positif psikologi. Dari siapa? Dari lo dulu deh, Pen. Kalau misalkan pengalaman lika-liku pas kuliah tuh organisasi kali ya. Kayak
Kebetulan waktu gue kuliah itu gue organisasi kuliah juga. Organisasi dulu gue aktif banget di BEM sih. BEM. Dan sebenarnya di BEM ini gue dulu lebih sering untuk nge-handle media. Jadi gue ngedesain dari mulai gue gak ngerti apa-apa, terus diajarin temen gue Photoshop sampai akhirnya gue bisa jadi kayak kadep. Itu kayak menurut gue suatu perjalanan yang cukup menarik ya. Itu sih lika-likunya kayak belajar dari nol. Oh ternyata tuh gue bisa loh desain dan akhirnya memaksimalkan potensi gitu. Dan sekarang akhirnya ke UI UX juga yang emang ada desainnya dan sedikit-sedikit ngerti lah tentang desain kayak gimana gitu sih. Itu pengalaman organisasi. Kalau akademiknya gimana? Kalau akademiknya jujur gue bukan anak yang ambisi. Jadi kayak istilahnya lebih ke yang kayak santai lah. Sosok. Jadi gue tuh orangnya kayak kalau gue suka matkulnya, gue bakal apa ya? All out gitu. Dulu gue pernah nih ada satu kejadian, nama matkulnya tuh apa ya? Gue lupa. Alat tes, pokoknya tentang alat tes. Jadi di alat tes ini seperti yang gue bilang tadi, kita kan belajar buat ngedemonstrasiin, ngebawain, interpretasi. Nah ada satu ujian di mana kita harus maju ke depan, terus kita ngambil undian dan kita dapat random alat tesnya. Gue deg-degan banget tuh. Iya. Tapi H-1 itu gue nggak belajar sama sekali. Gue malah nonton konser Dua Lipa gitu. Sumpah gue rela-relain gue nonton konser Dua Lipa. Terus habis itu pulang, tapi pulangnya pas di kereta gue bener-bener kayak nge-refresh lagi. Oke, alat tes ini cara bawanya gimana, apa. Baru pas gue dapat undian, dapat alat tes A, gue bawain dan akhirnya bagus gitu. Sampai dosen gue bilang kayak, Alvin kamu rapi banget hari ini gitu, kayak karena emang waktu itu emang hasilnya juga bagus sih. Jadi mungkin untuk akademik gue nggak terlalu all out, tapi kalau misalkan matkulnya itu menurut gue menarik dan gue suka, gue bakal all out sih. Oke. Jadi ya kalau secara akademik ya so-so lah. Nggak jelek, nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi alhamdulillah kumulot. Wah, berarti bagus. Berarti bagus. Nggak apa-apa. Jadi motivasi juga buat semuanya gitu kan. Jadi kumulot. Terus BEM, mungkin ada ikut UKM? Gitu. UKM sebenarnya nggak ada sih, karena emang udah fokus banget di BEM waktu itu dan udah ngerasa cocok aja, karena di psikologi itu kan di Undip fakultas ya, jadi dia nggak punya jurusan, jadi langsung BEM fakultas psikologi Undip, nggak ada himpunan gitu. Oke, menarik. Kalau lu? Apa dulu nih yang kehidupan organisasi deh mungkin. Organisasi sebenarnya kalau aku bukan anak BEM ya, beda sama Alvin. Kalau aku lebih ikutan seringnya kepanitiaan gitu. Dulu sih kalau kepanitiaan aku ikutnya kayak troops gitu ya, itu basket gitu sih, kayak kompetisi 3-on-3 gitu. Nah ikut itu jadi panitianya. Forsi enggak. Enggak forsi enggak. Lebih ke ini sih yang di internal psikologinya aja gitu. Kalau untuk kayak ke BEM Univ gitu enggak. Terus selain itu juga ikutan ini sih kayak komunitas KPHR, Pecinta Anak dan Remaja. Jadi itu KPR ya itu. KPHR. Iya, jadi itu ini sih kegiatannya lebih banyak kayak main sama anak-anak, dongeng gitu. Terus kalau ada hari anak tuh biasanya bikin event buat anak-anak Jatinangor gitu ya. Ngundang tuh anak-anak SD, terus kayak kita main bareng. Tapi mainnya juga bukan cuma sekedar main ya, kita pakai ada teori-teorinya juga gitu kayak sebenarnya tujuannya apa ya, biasanya gitu ya anak psikologi tuh kalau bikin acara tuh bukan cuma sekedar bikin, tapi turunin dulu nih dari teorinya. Betul. Kayak aspeknya apa gitu. Betul, aspeknya yang mau dilihat tuh apa gitu, yang mau diajarin tuh apa gitu. Itu sih kalau untuk kegiatan di luar kampus gitu ya, kayak organisasi gitu. Terus kalau di akademik sama kayak Alvin sebenarnya, bukan tipikal yang ambis gitu ya, dan ambisnya kalau matkul ambis tapi kumlet. tapi buat matkul tertentu aja gitu yang suka, karena waktu itu sih yang kepikiran ini ya psikologi kewirausahaan kan, karena suka jualan juga nih kebetulan gitu. Jadi iya. Kalau ke Danus sih suka beli sendiri. Kalau ke Danus gue beli sendiri, gue bayarin gitu. Iya benar. Itu soalnya malas ngiderin gitu kan, tapi kalau jualan gitu suka juga gitu. Jadi dulu untuk yang matkul kewirausahaan ini kayak bikin bisnis model kanvas ya. Itu ambis banget tuh ngerjainnya gitu. Terus kalau lika-likunya apa ya, mungkin kalau yang kepikiran kali ya sekarang sudah banyak banget. Dramanya apa nih? Oh, dramanya ini pernah gak sih kayak mau psikotes kan, kayak ada IST, Pauli. Nah terus itu harus praktek langsung gitu dan harus nyari responden. Aku tuh nggak pernah sih. Iya, kalau di gue tuh ada gitu. Jadi satu kelompok nih biasanya tuh ada 3 atau 4 orang ya, lupa. Jadi yang satu itu ada yang ngebawainnya nih, terus ada yang observasinya, yang observasinya tuh seingatku 2 deh. Itu terus harus nyari responden ini dari luar psikologi gitu. Jadi harus kayak dari kelautan.
Gua pernah kan ya Gua pasti. pernah. Dibayar Iya. pakai nasi. Iya benar. Nah itu tuh susah banget nyari Orangnya. partisipannya karena kan Rebutan. iya Jam benar kuliah. rebutan, terus jam kuliah juga gitu Betul. kan. Oh, iya. Jadi kayak semua orang ya pada kuliah gitu kan. Nah itu sih itu struggle banget tuh yang namanya nyari responden. Praktikumnya. Iya benar itu. Terus tadi kan Alvin juga ini ya kalau cerita apa namanya? Apa tuh? Praktikum terus bawain alat tes. Nah Iya, pernah itu. juga itu sama sih sebenarnya kayak deg-degan nih kayak apa kalau itu waktu itu ujian sih. Jadi pas langsung hari itu juga saat itu juga kayak ngambil kertas terus Iya, alat isinya tes apa ya gitu. alat tes apa. Wah, Harus ready itu. itu deg-degan banget sih. Terus yang paling berkesan adalah kalau cewek tuh harus pakai heels kan. Kalau misalkan apa namanya Rapi harus ya? rapi. Formal, iya, Iya sama benar gue formal juga harus gitu. pakai blazer, Setiap terus hari? harus pakai heels. Enggak, Pada kalau Sabtu doang. kalau alat tes itu tadi, kalau Oh. ngetes gitu kan harus rapi ya. Nah, itu Sama ya? berdiri 5 jam ada kali ya pakai heels. Wah, itu Betul ya? itu Betul. berkesan banget sih. Heeh. Nah, lu belum cerita yang kayak tadi tuh. Iya, Yang pernah aneh-anehnya sih itu tuh apa tuh? Oh, yang formal itu. Iya, Sama gue juga makanya tadi pas lagi ujian, selesai ujian dipujikan Alvin rapi banget hari ini kamu setiap hari kayak gini gitu. Oh, rapi penampilan Padahal itu kan tuh beda maksudnya. tuh segalanya ya. Tapi emang gitu kalau di pada mata kuliahnya apa namanya dulu? Lupa. Gue lupa dulu apa. Pokoknya tentang Lupa alat tes namanya, gitu. iya. Tapi emang kayaknya sih ya di setiap kampus diwajibkan untuk formal gitu karena kenapa? Karena istilahnya itu kan kita sama testi ya, Iya, sama orang yang mau benar. dites kita harus formal, harus Menghormati. rapi. Kita nggak boleh yang kayak hahahi bahkan. Jadi kayak kalau di psikologi ini waktu itu bener-bener apa ya redaksi kalimat penyampaiannya. Iya, betul. Jadi kayak selamat pagi saya dari ini hari ini kita pengen apa dan ada yang nggak boleh dikasih tahu itu apa itu Iya, ditentuin banget nggak boleh asal Kayak kita benar-benar ini banget sih etikanya, benar-benar Iya, ini kayak tujuannya apa itu kita harus ngasih tahu. Terus mungkin kalau misalkan mereka ada yang ngerasa terganggu gitu ya ketika proses ini boleh ditinggalin aja atau boleh keluar ruangan aja karena biasanya kan kalau ngetes itu mungkin akan nimbulin trauma tertentu Betul. gitu ya. Mungkin kayak dari pertanyaannya nih bisa ke-trigger gitu. Nah, itu kalau misalkan udah nggak nyaman itu bisa berhenti aja gitu. Atau bahkan kadang tuh harus ini sih harus apa namanya kita juga nih sebagai testernya kayak harus ngasih post treatment gitu nih supaya mereka nggak ke trigger gitu. Biasanya gitu sih kalau untuk ini tertentu ya ngetes tertentu gitu. biasa tes apa? Tes apa ya? Biasanya kan ada kalau misalkan bikin alat ukur kayak konstruksi tes itu biasanya kayak ngambil suatu alat tes terus mungkin tentang lupa sih sebenarnya tapi kadang ada aja gitu loh yang suatu aspek atau suatu dimensi yang bisa men-trigger trauma dan sebagainya gitu. Kayak dari pertanyaan-pertanyaannya gitu sih sebenarnya atau kayak simply kita bikin kuesioner tentang apa ya mungkin skripsi tentang ada trauma atau pernah jadi korban apa gitu. Nah, itu di akhirnya biasanya kita harus kasih apa ya itunya atau enggak at least kita mengkomunikasikan kalau misalkan setelah penelitian ini kamu ngerasa gelisah atau ngerasa feel bad lah itu bisa kontak kita ya gitu biar nanti kita bantu mungkin di apa sediain counseling atau apa gitu. Care banget ya. Iya benar. Kan? Iya. Itu sih sampai segitunya. Okay. Bener-bener kayak harus ini pertanyaan ini kira-kira bakal nge-trigger orang yang punya trauma tertentu gak nih? Terutama kalau memang respondennya orang-orang yang punya trauma ya gitu. Itu biasanya di akhirnya itu nanti akan di brief. Nanti kalau misalkan ada ngerasa gak nyaman bilang aja gitu. Menarik. Gue suka. Oke. Jadi memang manusia ke manusia jadi lu care banget sih. Itu kan mungkin kalau gue orang awam gitu ya, itu mungkin hal yang apa ya luput dari pandangan gue gitu loh. Gue nggak terlalu mungkin gue nggak memperhatikan dia trauma apa enggak kan. Tapi ternyata kalian menyadari itu tuh hal yang apa concern utamanya di situ ya. Jangan sampai men-trigger dan kalau men-trigger kalian bantu nyari penanganannya gitu ya. Seru. Keren kalian. Oke. Aduh, tadi gue lupa mau nanya ada satu yang keren. Oh, ini mata kuliah. Dari semua mata kuliah kalian, mana yang paling favorit? Favorit. Kalau lupa namanya, at least kasih gambaran aja itu tuh mata kuliahnya ngapain. Yang paling menarik. Gue deh. Boleh. Gue perkembangan sih, karena kebetulan suka anak kecil. Jadi ketika belajar psikologi perkembangan, walaupun banyak biologinya, tapi tetap suka gitu karena mempelajari kayak pertumbuhan atau perkembangan anak tuh di fase tertentu tuh apa sih sebenarnya yang spesialnya gitu. Itu sih sebenarnya yang paling suka psikologi perkembangan. Jadi lu mengamati perkembangan anak-anak. Tapi anak-anaknya definisinya maksudnya dari umur berapa ke berapa? Itu sebenarnya seumur hidup sih, cuman gue paling sukanya yang part anak-anaknya gitu. Jadi perkembangan tuh dari awal dia lahir nih brojol sampai meninggal sampai ada terminate-nya tuh dipelajari juga gitu.
Tapi gue paling suka part yang bahas anak-anaknya sih. Bahas anak-anaknya. Tapi sebenarnya bahasa semuanya Iya, gitu. bahasnya semuanya. Oke, psikologi perkembangan. Kalau lu Pin, yang paling suka? Kalau gue suka yang itu sih yang tadi yang alat tes itu. Cuma gue lupa jujur namanya apa. Psikodiagnostik. Psikodiagnostik bener banget. Jadi kayak psikodiagnostik. Oke. Jadi kenapa gue suka mata kuliah itu karena menurut gue sesi pembelajarannya tuh seru aja. Jadi di situ tuh kita belajar sebenarnya histori dari alat tes ini tuh dari mana sih, historinya dari mana, siapa yang nemuin, terus habis itu kita juga ngerjain juga kayak gimana cara ngerjainnya, pressure pada saat ngerjain itu apa aja. Bintan pernah ikut psikotes gak tau? Kayaknya pernah di SMA. Pernah yang kayak ini nggak? Koran yang ngitung ke atas. Pauli gitu. yang Apa banyak itu loh kalau di Unpad pasti pernah ikutan. Yang ngitung itu loh, yang jumlahin angka ke bawah, terus yang atas jumlahin sama yang bawah. Kayaknya pernah tapi gue lupa mungkin ya. Itu pasti pernah sih kalau di Unpad. Pernah harusnya. Nah itu kayak cukup menarik sih karena di situ bener-bener intens banget dan itu biasanya di situ tuh sadar nggak sadar sejam. Iya. Dan itu biasanya orang tuh abis itu langsung istirahat langsung kayak capek banget. Capek. Exhausted banget karena orang harus ngitung dan itu nggak ada istirahatnya sejam. Bener-bener full. Nah itu jadi kayak di mata kuliah itu belajar banyak banget alat tes, terus gimana cara kita ngedelivernya, gimana cara kita scoring dan interpretasi. Jadi ketika udah dapat hasilnya kita lihat nih skornya berapa dan dari situ interpretasinya apa. Jadi orang ini gimana sih berdasarkan tes yang ini kayak gitu sih. Favorit banget. Psikodiagnostik. Kalau Irna tadi psikologi perkembangan. Oke, jadi itu 2 mata kuliah yang menurut mereka favorit. Tapi kalau misalnya kalian mungkin dapat cerita dari kakak kelas atau apa, tanya aja yang paling menarik apa gitu mata kuliahnya. Kalau ini menurut mereka berdua aja gitu kan. Mungkin ada yang concernnya apa ya, yang biologi banget dan lebih ke klinis kan ada juga kan mata kuliah. Biopsikologi atau neuropsikologi. Iya, yang gitu-gitu. Siapa tahu ada juga yang suka dan mungkin kalian juga suka gitu kan. Oke. Sekarang gue mau baca yang pertanyaan deh. Pertanyaan banyak nih. Oh, ada yang nanya. Ada dong. Ada yang nanya dari tadi. Nggak mungkin. Nih, apa nih? Kak, belajar psikologi ada matkul fisika sama MTK-nya nggak? Siapa dulu? Oke, kalau MTK ya teman-teman ada statistika. Kalau di Unpad tuh statistikanya sampai 3 ya. Kenapa? Iya, 1, 2, 3. Sama ada lagi, abis itu psikometri. Tetap ya pengukuran ada lah gitu. Ngitung-ngitungnya. Itu sih kenapa belajar statistika, karena kita kan bakal research ya teman-teman, bakal ngadain penelitian gitu. Terus selain itu juga nanti untuk bikin alat ukur nih itu kan perlu di assess atau perlu diuji juga ya validitasnya, reliabilitasnya gitu. Nah jadi perlu gitu belajar statistika. Kalau fisika nggak ada ya, fisika nggak ada sih. Berarti yang masih ada rambu-rambunya di matematika ya? Iya, matematika, statistika sih terutama. Nah, kalau di Undip? Kalau angkatan gue dulu nggak ada sih. Matematika fisika nggak ada? Untuk statistika itu ada cuma sekilas doang dalam ini. Tapi mulai 2016 atau 17 ke bawah itu ada jadi mata kuliah kayak Irna gitu. Iya. Tapi benar kata Irna kayak eventually buat teman-teman yang emang nanti pas skripsian. Jadi skripsi itu kan ada 2 ya di psikologi. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini pahami friends, jadi mainannya angka gitu. Jadi harus hitung-hitungan pakai software gitu. Nah, itu pasti bakal butuh statistika. Tapi kalau yang kualitatif itu sifatnya kayak interview, jadi mainannya kata-kata dan itu nggak butuh alat tes. Nggak butuh program-program software yang emang statistika tadi. Oke, itu. Halo Kak, ini telat nggak ya? Nggak perlu ya. Nah ini relate sama yang Irna mungkin tadi. Psikologi kan banyak ngadain angket gitu ya Kak. Mungkin yang kayak apa sih? Iya, kuesioner ya. Itu gimana sih Kak supaya banyak yang ngisi dengan personal yang kurang banyak relasi? Jadi misalnya gue kurang banyak relasi nih, kurang banyak teman, terus gimana biar ini gue tuh banyak yang ngisi? Ada nggak lo ini? Gampang sih. Sekarang lewat Twitter guys. Iya benar kayak. Iya, share aja di Twitter kan kalau teman-teman follow kayak influencer ya atau base gitu biasanya influencer gitu juga sekarang banyak banget sih yang mau bantuin buat retweet, misalkan respondennya segmented banget nih gitu, kayak orang dengan pengalaman apa atau apa itu biasanya influencer sekarang tuh banyak banget yang mau bantu retweet gitu. Sosmed ya intinya. Sosmed. Cuman itu balik lagi sih kayak harus ada etiknya ya. Itu etiknya pasti kita tetap pikirin juga gitu. Tadi balik lagi kalau misalkan kayak ada yang punya trauma apa gitu, di akhirnya harus di brief gitu teman-teman. Kalau ada suatu gejala tuh kontak aja gitu.
Jadi apa namanya, kalau nggak punya banyak relasi bisa ke Twitter. Iya benar, bisa ke Twitter atau bisa minta bantu teman-teman angkatan atau teman-temannya Pahami Friends nih gitu ya, yang lain gitu. Hey Bintan, coba tolong dong bantu share gitu aja sih teman-teman. Insya Allah bakal banyak kok yang mau bantu. Ya, relasinya relasi teman dekat dulu aja. Nanti minta teman dekat buat nge-share ke yang lain kan bisa kan sebenarnya kan. Jadi nggak usah takut. Tapi bener nggak sih kalau di psikologi tuh ini gue sering banget denger yang masalah berobat jalan. Bener nggak sih? Maksudnya itu kayak stereotip juga gitu di kalangan mahasiswa apalagi. Nah, mungkin bisa dibantu definisikan nggak? Maksudnya gimana sih itu? Oke. Mungkin mungkin banyak juga kali ya yang punya trauma tertentu gitu ketika masa kecil. Terus jadinya ketika besarnya mungkin contohnya aja ya, mungkin dulu ketika kecil suka dibully gitu, terus ketika dewasa jadi orang yang nggak pedean gitu, insecure gitu, atau pokoknya dia nggak berani untuk tampil di publik. Nah, berubah jalan tuh maksudnya mungkin lebih bisa ini ya, mungkin awalnya ada orang-orang yang nggak tahu kenapa ya gue kok nggak pede banget nih ngobrol di depan banyak orang gitu. Pengen tahu penyebabnya gitu kali ya, terus akhirnya kayak ternyata setelah belajar psikologi dan ditarik-tarik dan jadi tahu kan yang mempengaruhi kepribadian sama perilaku orang tuh apa, ternyata ada pengalaman di masa kecil loh gitu. Itu bisa jadi tahu gimana cara mungkin yang tadinya bener-bener nggak berani jadi bisa lebih berani sedikit lah gitu, jadi progressing gitu sih. Jadi dia jadi bisa mendeskripsikan apa yang dia rasain gitu ya? Iya, benar-benar. Dengan tahu apa penyebabnya, jadi bisa lebih tahu gimana cara handle-nya sih, gimana cara mengobatinya gitu. Lebih ini kali ya, mungkin bahasa lebih self aware. Iya, benar-benar. Jadi karena kita belajar manusia dan kita pun manusia, jadi kayak ternyata tuh gue gampang marah karena dulu pas kecil kenapa itu ada hubungannya pasti. Iya, karena mungkin karena orang tua gue di rumah juga marah-marah mulu gitu. Jadi lebih tahu nih penyebabnya apa, jadi lebih bisa manage diri sendiri gitu untuk meresponnya, karena sebenarnya emosi kan nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol, tapi kita bisa mengontrol responnya gitu. Iya betul. Seru. Gue mulai aja tapi terus. Jadi ibaratnya lu jadi lebih mengeksplor diri sendiri ya. Lebih mengenal diri sendiri, betul. Oke, lanjut. Masih ada banyak pertanyaan, cuy. Siapa Banyak nih Siapa yang ya? Hai, thank you teman-teman udah nanya. Ini kayaknya pada suka psikologi sih. Tadi udah angket ya. Ini menarik nih, nggak tahu mungkin ada nggak kasus teman-teman kalian atau dosen kalian. Kak, misalnya S1-nya ngambil matematika, terus S2-nya ambil psikologi, bisa nggak? Ada kasus nggak lu? Kayaknya bisa, cuma nggak tahu sih. Nggak boleh menjadi psikolog. Iya benar. Gitu. Kan sebenarnya kalau untuk S2 itu kan ada 2 ya, Pak Mifren. Jadi ada yang psikolog untuk profesi nih, kalau mungkin Pak Mifren taunya psikolog gitu, tapi ada juga yang psikologi untuk yang jadi researcher atau yang jadi peneliti gitu, ilmuwan. Nah, mungkin kalau untuk yang jadi psikolog itu nggak bisa sih kalau dari jurusan lainnya, tapi kalau mau jadi researcher itu boleh. Setauku kayak sekarang banyak juga sih yang dari mungkin pendidikan gitu ya awalnya, terus lebih pengen mendalami psikologinya jadi gitu ya? Iya benar, jadi ambil S2-nya psikologi pendidikan gitu. Setauku ada sih. Oke, jadi bisa, cuman kalau untuk jadi psikolognya nggak bisa, belum boleh. Iya, kalau untuk sana setahu belum boleh. Oke, nanti mungkin bisa dicari tahu lagi ya kalau misalnya kurang tepat itu ya. Oke, apalagi nih? Ini bagus nih, ada pio-pionya nih. Kak, izin bertanya, kalau misalnya ngambil pio tapi pas udah lulus mau lanjut ke S2 buat jadi psikolog, atau misal ngambil klinis tapi pas lulus mau jadi HR, itu bisa atau enggak ya? Bisa banget. Bisa banget. Karena biasanya tuh S1 tuh emang belum ada penjurusan gitu, Pak Mifren. Jadi kayak belum ada Alvin benar-benar belajarnya klinis aja atau PIO aja gitu, enggak. Tapi mata kuliah wajib yang harus dipelajari itu ada. Cuman kalau untuk peminatannya kayak ada mata kuliah pilihannya itu bisa gitu ambil PIO atau klinis. Bahkan aku waktu itu ngambilnya 2 sih, jadi memang aku nggak condong ngambil PIO banget, tapi aku ngambilnya PIO sama anak sih, perkembangan anak tadi. Itu ya, pokoknya kerja ya? Iya. Kerja. Mungkin aku mau nambahin, jadi kalau misalkan teman-teman kayak tadi nih pertanyaannya, klinis tapi pengennya jadi HR itu boleh banget. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman bisa explore pada saat magang gitu. Jadi kan kuliah nggak cuma belajar doang nih, kita harus tahu kan cara ngaplikasiin
ilmu-ilmu kita ke dunia kerja sehari-hari itu gimana. Nah itu pada saat magang bisa. Jadi teman-teman kuliah belajar klinis, tapi pada saat liburan semester teman-teman manfaatin buat magang. Jadi magangnya di perkantoran, di office atau mungkin di startup itu bebas. Asal posisinya emang HR gitu sih. Iya. Jadi emang nggak ada aturan sih. Iya. Dan magangnya nggak harus magang SKS kan ya sebenarnya. Magang di luar SKS nggak masalah kan. Pas liburan gitu ya Iya. biasanya. Isi kekosongan biar nggak gabut. Dapat jajan juga kan biasanya kalau magang. Betul. Iya. Terus sekarang kayak setahu aku juga aku pernah ketemu beberapa orang yang memang psikolog klinis terus jadi HR sekarang gitu. Iya. Psikolog klinis berarti S2 Psikolog. tuh udah. Iya, udah jadi psikolog Psikolog. gitu ya titelnya, tapi akhirnya kerja di perusahaan jadi HR gitu. Ada kok. Itu ilmunya lebih in depth lagi. Jadi Iya, dia tahu benar. cara nge-interview yang lebih proper sih biasanya. Oh, oke. Lebih profesional. Jadi jawabannya adalah bisa. Bisa banget. Bisa banget. Oke. Itu ya dari pacar Huang Renjun lagi stres. Kenapa stresnya? Kapan kawin? Lo bro, apa ini pertanyaan bro? Kapan kawin bro? Nah ini yang seru apa nih? Yang seru ya. Tadi statistika ada ya. Kalau Ada. di Unpad ada ya. Kalau di Undip juga ada, cuman nggak terlalu banyak gitu. Porsinya nggak terlalu banyak mungkin gitu ya. Nah, emang betul. Mau tanya psikologi saintek dengan sosum bedanya apa ya? Nanti nonton ulang. Jadi ada di situ banyak. Sudah banyak. dijelaskan. Iya, kayaknya telat datang nih. Tapi nggak apa-apa. Doain aku lolos SBM kedokteran ya, amin. Amin. Woi, ini psikologi woi. Gak apa-apa didoain aja. Amin. Nah, ini bagus nih. Kak, kalau kita habis konsul jurusan ke psikolog, terus setelah tes kemampuan, bawaannya itu nggak sesuai dengan jurusan yang aku mau. Nah, sikap yang harus aku ambil gimana ya Kak? Bingung. Aku bertujuh kali ya. Boleh. Soalnya aku dulu pernah nggak dulu? Enggak. Aku dulu kebetulan pernah nih. Jadi kayak waktu SMA kelas 12 tuh kayak bingung, kenapa lagi anak IPA pengen ke IPS gitu. Dulu tuh sempet ikut psikotes, tes minat bakat gitu di UI. Dulu lupa nama lembaganya apa. Pokoknya di UI, itu yang nyediain Universitas Indonesia. Terus hasilnya sih kebetulan emang psikologi paling pertama, terus manajemen sama yang ketiga apa gitu lupa. Nah, itu kan emang case-nya kebetulan sesuai ya. Nah, gimana kalau misalkan nggak sesuai? Nah, sebenarnya tes minat bakat ini jangan dijadiin acuan satu-satunya buat bikin jurusan. Jadi, oke, mungkin di tes minat bakat tadi hasilnya beda kan sama yang Hami Friends tadi mau gitu. Cuma Hami Friends juga harus pertimbangin nih, kenapa sih kok misalkan biasanya ada deskripsinya Bin. Jadi kenapa cocok di jurusan ini, kenapa cocok di jurusan yang kedua dan sebagainya. Itu adalah saya dan juga teman-teman kalau bisa cari tahu dulu prospek ke depannya. Jadi oke, kalau misalkan psikologi, kenapa harus psikologi, mata kuliahnya ada apa aja, kerjanya nanti jadi apa, itu harus tahu sampai kulit-kulitnya, sampai kulit-kulitnya apa ya bahasanya. Intinya tahu banget deh, jangan sampai kayak udah nih dari kalau kata tes minat bakat A, ya udah A aja karena udah valid tesnya. Jangan. Jadi harus tetap dicari tahu karena yang ngejalanin kuliahnya kan nanti kami Friends. Iya, jadi harus tetap kritis dengan hasilnya itu ya. Betul, jangan dijadiin satu-satunya pertimbangan. Oke. Jadi jawabannya adalah tadi, jangan dijadikan satu-satunya pertimbangan. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang udah gue siapkan lagi. Nah, ini yang banyak banget yang nanya nih ya pasti nih. Prospek kerja. Mungkin bisa diulik nanti di UX nih ya, UX ya. Nah, mungkin bisa dijelasin secara umum tuh biasanya kemana? Secara umum biasanya kemana? Terus apa sih itu jatuh? Apa tuh? Kosmetik mahal ya. Secara umum kemana? Terus kalian di sini apa hubungan sama psikologi dan apa ya spektrumnya tuh ke arah mana aja sih mungkin teman-teman kalian mungkin ada yang aneh-aneh gitu kan? Nah itu bisa diceritain mungkin. Dari siapa? Dulu deh. Alvin, coba dari Alvin deh. Oke, mungkin kalau dari aku prospek kerjanya kemana aja sih buat lulusan psikologi. Jadi psikologi itu luas banget sebenarnya, apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan baru, startup yang istilahnya butuh HR gitu. Nah biasanya sih kalau anak psikologi itu kalau tertarik industri organisasi masuknya ke HR. Jadi HR ini sebenarnya juga dibagi lagi, ada breakdownnya. Jadi ada yang emang recruiter yang tugasnya dia nyari-nyari kandidat untuk perusahaan. Ada juga yang emang development kalau nggak salah. Nah itu dia kayak ngembangin internalnya pakai pelatihan dan sebagainya. Terus juga apa lagi ya? Kayak banyak sih HR breakdownnya. Terus juga kalau misalkan gak tertarik dunia kantor bisa ke psikolog gitu. Jadi emang buat teman-teman yang pengen lebih profesional, pengen bisa dengerin curhatan orang lebih proper, ada ilmunya, itu bisa jadi psikolog. Tuh, dan psikolog juga sekarang kan istilahnya banyak ya, dan istilahnya dibutuhkan, apalagi seperti yang aku bilang tadi banyak permasalahan baru nih muncul gitu. Psikolog, abis itu mungkin aku kali ya
Ya, jawabnya aku sekarang UX researcher. Nah, sebenarnya aku juga baru tahu nih kalau misalkan psikologi itu bisa masuk ke UX researcher. Jadi hubungannya apa sih UX dengan psikologi? Nah, kalau misalkan yang aku jalani selama ini, deskripsi itu kan tadi ada quanti ada quali ya. Nah, kalau di UX juga ada quanti ada quali gitu. Jadi gimana caranya kita bikin produk atau fitur dengan istilahnya ngukur dari secara kuantitatif bagus nggak nih fiturnya gitu. Itu kita harus cari tahu. Dan kalau secara kualitatif mungkin kayak misalkan Bintan ini pahami friends istilahnya, kita ajak ngobrol, kita interview. Nah, interview kan kita belajar sebagai anak psikologi ya. Jadi kita cari belajar cara interview yang bagus tuh gimana, biar istilahnya orang itu bisa terbuka tuh gimana, itu kita belajar. Jadi itu hubungannya sih secara kualitatif gitu. UX itu user experience. Jadi pengalaman pengguna. Jadi kalau kalian merasa nyaman dengan aplikasi Pahamify, kalian tahu siapa penyebabnya. Ini penyebabnya. Dan tim ya. Ada beberapa kan UX kan. Ya, jadi yang bikin Pahamify jadi lebih nyaman buat user kali ya bahasanya gitu ya. Yaitu UX researcher. Kalau Irna, tadi teman-temannya. Kalau teman-temannya sih kebanyakan yang tadi aku sebutin ya, yang recruiter, terus abis itu organizational development, psikolog juga banyak banget sih memang. Mungkin sisanya lebih ke sebenarnya luas sih, MT atau misalkan manajemen training itu juga bisa sebenarnya. Jadi emang prospeknya luas banget, asalkan emang teman-teman willing to learn gitu aja. Jadi tetap terbuka aja sih sama opportunity baru gitu. Seluas itu ya berarti ini Seluas ya. itu sih. Chance-nya. Oke. Sekarang Irna. Sebenarnya kalau teman-teman banyaknya juga sama sih di HR ya, sama di researcher juga banyak. Tapi mungkin teman-teman taunya kayak marketing nih. Marketing tuh sebenarnya butuh juga loh orang psikologi gitu. Kita dulu kalau di Unpad juga ada belajar namanya psikologi marketing. Kenapa? Karena kan marketing ini kan salah satu hal yang memutuskan untuk yang bikin orang memutuskan untuk beli nih. Betul. Nah, pengambilan keputusan ini juga salah satu aspek psikologis juga, kayak apa aja sih yang mempengaruhi. Nah, biasanya buat orang-orang psikologi yang yang masuk ke dunia marketing tuh itu sih nge-research itu kira-kira misalkan ada preferensi apa aja nih gitu kan. Sebenarnya nyambung juga sama UX researcher gitu. Cuma bedanya ini di lingkup marketingnya gitu. Itu sih ada market research, terus UX research, HR pastinya itu banyak sekali. Terus ada juga kalau psikolog mungkin kan psikolog harus lanjut S2 dulu ya. Nah, kalau untuk lulusan S1 biasanya jadinya asisten psikolog, benar. Jadi asisten psikolog atau jadi assessment analyst gitu sih. Atau mungkin teman-teman tahu kan ya ada beberapa penyelenggara tes gitu ya, tes untuk yang di perusahaan atau di mana gitu ya, psikotes. Nah, biasanya itu orang-orang yang bawain tesnya itu lulusan psikologi gitu. Karena kan dulu ya satunya psikologi, karena dulu kan diajarin juga ya gimana caranya kita membawakan alat tes gitu. Dan setiap tes kan pasti beda-beda ya membawakan dan interpretasinya. Betul. Itu. Terus selain itu juga kalau di Unpad ini sih banyak juga yang jadi kayak semacam pembuat alat tes lah. Salah satunya dosen aku nih yang memang kuat banget di psikometri, itu akhirnya bikin suatu alat tes gitu. Bikin suatu alat tes yang bisa dipakai buat rekrutmen atau buat kalau di lingkupnya sekolah buat masuk perguruan tinggi atau masuk ke SMA gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi biasanya sih kayak ngembangin dari teori kecerdasan apa nih terus dikembangkan jadi suatu alat tes. Itu sebenarnya susah banget ya, tapi memang itu ada juga gitu prospek ke sana. Kalau memang teman-teman buat Pahamify yang memang kayak suka nih ngembangin alat tes atau suka bikin-bikin pertanyaan based on teori, itu ada banget prospek kerjanya di psikologi. Luas ya. Luas banget. Jadi banyak juga yang bilang kayak selama masih ada manusia di situ psikologi masih dibutuhin gitu. Iya, betul. Yeah. Gak mungkin menangani yang lain soalnya manusia aja kan. Oke, mungkin gue butuh wejangan dari kalian. Kenapa Pahamify harus masuk psikologi? Kenapa? Kasih alasan. Kenapa ya? Sebenarnya kan nggak bisa dipaksakan ya. Iya, nggak bisa. Cuman. Iya, mungkin untuk teman-teman yang kayak ada keinginan untuk masuk psikologi tapi masih ragu nih gitu kan. Kenapa ya? Mungkin dengan masuk psikologi teman-teman bisa bantu lebih banyak orang ya, bisa lebih bantu banyak orang lagi gitu. Terus mungkin untuk teman-teman yang kayak punya sesuatu yang masih dipertanyakan terhadap dirinya sendiri, mungkin salah satunya gitu. Ini aku nggak bilang satu-satunya cara ya, tapi mungkin salah satunya bisa dengan mengenali diri sendiri dengan masuk psikologi. Walaupun ya
harusnya sih goals utamanya bukan itu ya. Tapi itu sih teman-teman kalau memang kayak pengen lebih banyak tahu tentang manusia, pengen bantu manusia dan based on needs dan personality-nya, itu bisa belajar di psikologi gitu. Itu kalau dari Alvin apa ntar nih? Aku bingung nih. Sama sih kayak karena jadinya Kenapa ya? Kayak kalau misalkan teman-teman atau pahami fresh ini pengen ngebantuin sekitar-sekitarnya lebih aware sama kejiwaan, terus habis itu kayak mental health kan sekarang emang lagi booming banget ya topik itu. Teman-teman boleh masuk psikologi karena dengan belajar psikologi kita juga belajar manusia yang dimana kita bisa lebih aware terhadap diri sendiri dan orang lain, dan kita tahu gimana caranya memperlakukan orang lain dengan baik kayak gitu sih. Tapi gue ngerasa psikologi ini di masa pandemi ini dibutuhkan sekali loh. Orang-orang psikologi ini karena tertekan loh selama udah setahun lebih kan. Iya benar. Psikologi kita tuh udah terguncang loh. Jujur gue juga sering banget terguncang. Akhirnya gue curhat sama tembok. Jangan gitu, biar keluarin aja. Oh iya, keluarin aja. Dipahami kok menyediakan itu juga buat cerita-cerita. Oke, tadi udah cukup banyak nih kita sharing-sharing tentang psikologinya. Kalau kalian belum ada gambaran mau masuk jurusan apa, tapi ternyata ciri-ciri kalian nih seperti yang disebutkan nih. Kayak tadi Kak Alvin bilang, misalnya kalian suka dengerin curhatan orang gitu. Atau kayak yang Kak Erna bilang, kalau misalnya kalian pengen mengenal diri sendiri lebih dalam, bisa banget explore psikologi. Kalau kalian udah mantep, langsung pilih aja gitu. Boleh nambahin nggak? Boleh. Atau simply teman-teman pengen tahu nih yang terjadi di masyarakat, mungkin itu bisa belajar dari sosiologi. Tapi kalau untuk lingkup yang lebih kecilnya lagi nih, kayak kenapa sih dia suka maling, atau kenapa sih dia mungkin teman-teman tahu kayak orang eksib gitu ya, suka kayak gitu, itu sebenarnya bisa juga gitu dipelajari di psikologi. Jadi bisa dari based on rasa penasaran teman-teman sih gitu. Iya, udah gitu aja. Dia kenapa ya? Oke, itu tadi penjelasan tentang jurusan psikologi dari Kak Alvin, Undip, psikologi Undip, dan Kak Irna dari psikologi Unpad. Semoga bisa memberikan pencerahan ke kalian. Ini ada perwakilan dari temen yang IPS dan sekarang yang IPA. Ini kameranya bolak-balik ya, saya pukul nih. Oke, jadi makasih banget untuk semuanya yang udah nonton Obrol Baju Psikologi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk Irna dan juga Alvin menyempatkan waktunya untuk waktunya dibuang untuk sini, harusnya kerja. Tapi semoga kalian bisa memberikan pencerahan lah buat teman-teman Kak Anvel yang masih bingung jurusan psikologi itu apa, atau masih bingung mau masuk jurusan apa. Kita akan ketemu lagi di Obrol Baju selanjutnya. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you, Pami friend. Pami friend.